Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before study now, we will pray together. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Let's get ready to pray to Allah together. Nada'u ilallahi ma'an. Irfa'u aydiyakum du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. 5 rules in the class. 1. Follow direction quickly. 2. Raise your hand for permission to speak. 3. Raise your hand for permission to leave your seat. 4. Make smart choice. 5. Make your dear teacher happy. Okay. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Oke, alhamdulillah. Semuanya semangat ya anak-anak. Oke, sebelum saya lanjutkan, mohon turn on your camera. Kameranya jangan dimatikan ya. Nah, jangan ditinggal kemana-mana. Ya, Ustazah sekarang lagi mengajar by video karena hari ini di sekolah ada kegiatan. Jadi Ustazah mengirimkan video saja ya. Mohon disimak sampai akhir ya anak-anak ya. Oke. Kita lanjutkan pembelajaran tematik kita, tapi sebelumnya Ustazah mau share screen terlebih dahulu. Oke, kita kemarin sudah belajar di tematik 2, subtema 1 pada pembelajaran ke-1. Kemarin kita masih belajar sebentar ya, masih sedikit yang kita pelajari kemarin, yaitu tentang sumber energi. Kenapa sih Ustazah kok kita belajar sumber energi? Ya, karena Allah menciptakan berbagai sumber energi yang mempunyai manfaat yang bermacam-macam. Ya. Maka dari itu kita juga harus bersyukur pada Allah. Nah, dengan apa? Dengan bersyukur dan setelah itu mempelajarinya. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi yang paling utama di dunia, yaitu apa? Yaitu matahari. Good job. Matahari. Matahari itu adalah sumber energi terbesar untuk kehidupan makhluk hidup yang ada yang ada di dunia, yang ada di kehidupan manusia. Makhluk hidup itu tidak hanya manusia, tapi juga tumbuh-tumbuhan ya. Oke, kemarin kita juga sudah mengerjakan percobaan ya, percobaan tentang kehebatan matahari. Bagaimana matahari bisa mengeringkan beberapa sampel percobaan kemarin ya, yaitu menggunakan apa kemarin? Menggunakan benar, tisu. Ada yang tisu enggak? Enggak ada, enggak ada. Udah kan sudah Ustazah ganti kemarin ya. Tisunya diganti dengan
Rumput. Lalu kertasnya kemarin juga sudah diganti dengan apa? Sapu tangan. Terus oh bukan. Kertasnya diganti dengan spons cuci piring. Lalu sapu tangan. Sapu tangannya itu bisa menggunakan sapu tangan yang punya. Kalau nggak punya, nyobek kain yang tidak terpakai di rumah. Nah, percobaannya ada 2 kemarin ya. Yang berada di luar ruangan yang terkena matahari dan juga di dalam ruangan. Ternyata setelah diamati sampai beberapa kali waktu, 15 menit, 30 menit, 60 menit, lebih cepat yang terkena matahari perubahannya, ya kan? Cepat kering. Nah, itu menandakan bahwa matahari itu sangat berpengaruh sekali pada kelangsungan makhluk hidup. Anak-anak pernah menjemur baju nggak? Nah, berapa lama? Baju yang tipis banget ketika dijemur. Sebentar, Us. Iya, sebentar banget karena matahari itu sangat panas. Bayangkan nanti kalau kita bayangkan nanti kalau misalnya benar-benar sudah panas sekali ya, semuanya pasti akan merasa tidak enak. Ya, makanya Allah itu sudah mengatur ya suhu manusia itu yang ada di negara Indonesia berapa itu sudah diatur. Nah, oke. Sekarang kita lanjut pada halaman 5. Nah, seperti yang di share screen Ustazah ini. Nah, ini ada sebuah kisah dari Ali si biji energi. Wow, menarik sekali ya judulnya ya. Coba kita baca bersama-sama. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari titik. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman yang tinggi. Wah, ini tanamannya. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya aku memiliki energi. Ya. Energi itu akan membantumu untuk bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan ternak, dan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga menjadi tumbuh besar dan sehat. Kira-kira apa ya ini ya? Kira-kira apa ini? Tumbuhan apa ini ya? Aku adalah biji. Nah, biji. Kemudian nanti tumbuh juga ada bijinya. Ada butiran biji-biji baru. Itu apa? Jagung. Nah, tanaman ini menyimpan energi di mana? Di akar. Akar itu ini. Nah, akar itu juga menyerap air. Kemudian di mana? Di batang. Nah, batangnya ini. Kemudian pada daunnya juga, energinya pada daun. Dan kemudian butiran biji yang baru. Nah, ini adalah sebuah tumbuhan yang dia memiliki energi dalam setiap anggota tumbuhannya. Dari biji, dari akar, dari batang. Nah, ini sangat luar biasa. Coba sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Nah, ayo coba. Ini apa ini? Manfaat energi matahari bagi kelangsungan makhluk hidup. Ayo, Pak. Ayo, banyak ya. Nah, ini nanti coba dicek lagi ya. Ini nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Kemarin sudah mengerjakan. Oke, kita lanjut. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa energi matahari, panas matahari itu salah satu sumber daya alam. Sumber daya alam itu berarti sesuatu yang berasal dari alam, ya.
Kalau sumber daya manusia berarti sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Ada namanya SDM, ada namanya SDA. SDA itu adalah sumber daya alam. Ya, sumber daya alam berarti sesuatu yang dihasilkan oleh alam. Seperti apa? Tumbuhan. Nah, tumbuhan, pepohonan. Nah, itu adalah salah satu sumber daya alam. Di sini dicontohkan jagung itu merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Iya, karena apa? Jagung itu bisa jadi makanan pokok, pengganti nasi. Nah, siapa yang pernah makan nasi jagung? Kalau nggak ada nasi putih, makan nasi jagung. Ya, enak itu dikasih sambal. Oke, lanjut. Sebagai sumber daya alam, jagung juga banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, selain kita bisa mengolahnya, kita juga bisa menjualnya. Baik dijual utuh atau dijual, maksudnya dijual utuh yang masih basah atau dijual utuh yang sudah kering. Nah, itu juga laku. Nah, banyak yang mencarinya. Kalau di rumah Ustazah ketika panen jagung, nah, itu kadang-kadang orang-orang itu menunggu sampai kering dulu. Nah, kering nanti kalau dijual akan mendapat harga yang tinggi. Tapi kalau basah, dijual secara basah, nah itu kan prosesnya tidak ada proses pengeringan dulu. Nah itu murah, itu dijualnya murah nanti. Cuman berapa gitu ya. Nah, makanya bisa diolah menjadi makanan, menjadi sumber makanan seperti apa? Jagung bakar, terus apa namanya, nasi jagung, nah terus dadar jagung. Nah itu kan semuanya bahan dasarnya dari jagung dan juga bisa dijual secara utuh yang belum diolah. Nah coba amati gambar berikut. Ini sedang membakar jagung. Nah, jagung ini awalnya mentah. Ketika dia dibakar di atas panas apa ini? Panas bara ya. Nah, dia akan menjadi matang. Karena apa? Karena ada panas dari bara ini. Sehingga membuat jagung yang tadinya mentah menjadi matang. Oke, coba kita jawab ini ya. 1. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Yuk, apa yang terjadi ketika permintaan jagung tinggi? Yang terjadi adalah orang-orang akan kewalahan untuk menanamnya. Karena apa? Karena jagung itu musiman, anak-anak. Jadi kalau ketika nanam jagung tidak pada musim panas, maka tidak akan jadi panennya. Ya, karena kalau ada yang panen di musim dingin atau musim hujan, nah itu pasti jagungnya tidak akan tumbuh dengan sempurna karena jagung itu butuh matahari. Nah, apabila terjadi kenaikan apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, para petani akan kewalahan dalam menanamnya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Nah, bagaimana ini? Ya di subsidi silang. Nah, apa itu status subsidi silang? Ya disimpan dan dikeluarkan. Kalau masih ada disimpan, kalau nggak ada dikeluarkan tapi sedikit-sedikit aja. Atau diganti dengan yang lainnya. Bisa tak Us? Bisa. Nah, oke lanjut. Nah, ini adalah sebuah bacaan supaya menambah pemahaman tentang sumber daya alam. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ayo dibaca bersama-sama ya. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Seperti yang Ustazah sampaikan di awal tadi ya. Karena berasal dari alam, maka namanya adalah sumber daya alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, ini semuanya ini adalah sumber daya alam. Coba kita preteli satu-satu ya. Mulai dari laut. Nah, laut ini kan juga sumber daya alam.
Nah, tempatnya di dalamnya ada ikan. Kemudian lahan yang subur, ada padi. Kemudian jagung juga berguna. Kemudian gas bumi juga berguna. Minyak serta logam juga memberikan manfaat untuk manusia. Semua ini adalah sumber daya alam yang berasal dari alam. Kemudian sumber daya alam terbagi menjadi dua. Coba ini dicatat ya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, maksudnya apa Ustazah? Coba. Sebagai anak Indonesia, kita harus tahu ya, apa yang termasuk dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Nah, sumber daya alam ini kan berasal dari alam. Nah, pasti ada batas pilot, batas habisnya. Nah, contoh, coba kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Misalnya di sini ada tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Nah, ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan bisa dikelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Karena jumlah sumber daya alam ini juga melimpah. Tumbuhan juga bisa, kalau mati bisa tumbuh lagi. Hewan kalau mati bisa hidup lagi. Bisa hidup lagi, bukan hidup lagi. Bisa berkembang biak, ya kan? Kemudian sinar matahari juga tidak akan habis. Ya. Angin masa bisa disentuh, angin masa bisa dibatasi. Kan yang buat adalah Allah. Kemudian air. Nah, air itu juga bisa diperbaharui. Oke. Agar sumber daya alam tetap tersedia, kita juga harus menggunakan dengan bijak dan melestarikannya. Jadi seperti pada tema ini ya, jadi anak-anak harus selalu hemat menggunakan sumber energi. Ketika penggunaan air anak-anak ini sudah selesai, misalnya anak-anak mandi menggunakan air kran, ketika sudah tidak dipakai langsung dimatikan. Nah, itu adalah salah satu contoh hemat energi. Angin, nah, contohnya kipas. Kalau kipasnya sudah nggak dipakai, dimatikan. Itu nanti berpengaruh pada listrik. Nah, lanjut. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam. Tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Terbatas apa maksudnya? Cepat habis. Kalau udah habis, ya nggak ada lagi. Nah, untuk penghasilan minyak bumi ini diperlukan waktu yang lama sekali. Sebab itu, anak-anak harus hemat dalam melakukan sumber daya alam ini. Emas, nah, tambang emas ada di mana? Itu juga sudah mulai berkurang. Minyak bumi juga. Nah, makanya anak-anak harus pintar-pintar menggunakan, jangan sampai kehabisan sebelum anak-anak nanti sudah punya anak cucu. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia, sebagai warga, sebagai makhluk hidup harus menjaga dengan hemat energi. Oke, ada pertanyaan dari sini anak-anak? Sebelum saya akhiri, intinya pelajaran kita hari ini adalah tentang sumber daya alam. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang sumber energi, bahwa sumber energi itu sangat bermanfaat sekali. Seperti pada kisah Ali, si biji energi tadi ya. Nah, dia itu sangat banyak sekali energinya, energi kekuatan. Nah, setelah itu sumber daya alam tadi kita sudah belajar. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan ada yang mati bisa nanam lagi, tumbuh lagi. Hewan juga seperti itu. Sinar matahari juga. Kemudian apalagi tadi? Air. Air ya tadi ya. Ya itu. Terus kemudian ada lagi sumber daya alam yang tidak dapat
diperbarui. Contohnya adalah minyak bumi, emas. Nah, seperti itu. Maka anak-anak juga harus bijak ya dalam menggunakan sumber energi tersebut. Jangan sampai boros. Nah, boros itu tidak bagus. Boros itu tidak boleh. Maka dari itu kita harus sering-sering untuk mengingat-ingat. Nah, saya harus hemat energi karena energinya ada yang terbatas seperti itu. Oke, sudah cukup sekian dari Ustazah. Setelah ini dilanjutkan dengan sudah selesai ya. Ini kan pelajaran terakhir ya. Oh iya lupa ya Ustazah. Oke. Sebelum kita akhiri, semoga mari kita berdoa ya. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Dan nantinya bisa jadi kebanggaan orang tua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Pasti tanya ini ya. Tanya apa? Ada tugas nggak, Us? Nggak ada. Tidak ada tugas. Kemarin sudah tugas, sekarang tidak ada. Oke. Dan juga harus ada pesan, jangan lupa. Ayo kirim yang belum mengirimkan apa? Lomba-lomba, siapa yang ikut lomba? Kasih tahu Ustazah ya. Harus ikut semuanya kelas 4 ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.